pasukan yang dibawa oleh Presiden ini tidak ada yang betul-betul profesional, kemudian kecuali Menteri Keuangan mungkin, terus siapa lagi ya, yang lainnya kan main tunjuk aja, nggak tahu dia dari mana, entah berantah, paham atau tidak, karena dia dekat dengan Menteri, tunjuk aja. Ada Menko Infrastruktur, tapi apa yang diperbuat juga nggak jelas, karena perbuatannya cuma meresmikan proyek. AHY ya? Kan meresmikan proyek, saya nggak tahu mungkin buat 2029 atau bagaimana. Intinya Menko minta daftar proyek yang bisa diresmikan. Perhitungan saya sih sekarang itu 40% dari anggaran dikorupsi. Jadi yang saya khawatir makanan gratis itu begitu. Kan Pemprov DKI ngasih 12.500 kalau saya tidak salah untuk makan. Yang datang itu satu nasi, terus sama telur atau apalah gitu ya, atau roti, sama semangka yang dipotongnya mungkin subuh. Saya telepon Pak PJ, juga gubernur, saya bilang ini gimana sih? Pak Heru waktu itu ya? Heru, enggak ini buktinya, waduh nggak beres. Jadi datanglah wali kota cari saya, Pak Lurah nyari saya menjelaskan. Saya bilang saya nggak perlu dijelaskan, Anda langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Pompey Hidayatullah di acara kesayangan kita semua, yaitu PhD 4K. Podcast hanya di sini. Kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Tidak terasa ternyata 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah di depan mata. Tinggal beberapa hari lagi lah ya. Dan tentunya ada beberapa informasi yang kita dapatkan dari lembaga survei seperti Litbang Kompas menyampaikan hasil-hasilnya, dan kita akan bedah kali ini. Dan nggak tanggung-tanggung nih, di studio ini ada pengamat kebijakan yang sudah tidak asing lagi, itu Mas Agus Pambagio. Luar biasa, selamat Mas. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Waduh, seneng banget saya nih Mas Agus yang 100 hari pemerintahan baru, Mas Agus yang masih komentar nih, luar biasa nih. Gimana menurut Mas Agus 100 hari ini? Iya. Kalau maksudnya gini, kalau dari Litbang Kompas tingkat kepuasan itu mencapai di atas 80%. Yang pertama itu, yang kedua isu tentang keberlangsungan daripada pemerintah, maksudnya itu program pemerintah yang lama dilanjutkan di program pemerintah yang baru ini menjadi trigger daripada ajaknya angka 80% itu. Mungkin dari situ dulu kita gali ya kira-kira. Silakan Mas, komentarnya Mas. Iya, 80% lebih itu saya terus terang juga kaget bacanya. Ya, bagaimana ceritanya 80% itu? Karena apa? Litbang Kompas loh Mas ini Mas. Iya, makanya saya nggak tahu, tentu tidak main-main lah ya. Tapi muncul angka 80 itu, saya bertanya di mananya kepuasannya itu. Karena kan yang sekarang ada ini kan belum tertata ya. Artinya kita melihat bahwa direct instruction dari Presiden yang kelihatan galak akan korupsi, akan itu kan. Dan sangat visioner ya, itu bagus, ya. Kan belum, buat saya belum kelihatan. Ada nggak yang ditindak? Gitu, satu, itu soal korupsi. Itu soal keberlanjutan program yang lama apa? Infrastruktur. Belum jelas. Ya kan, ada Menko Infrastruktur, tapi apa yang diperbuat juga nggak jelas, karena perbuatannya cuma meresmikan proyek. Itu ya kan? AHY ya? Kan meresmikan proyek. Saya nggak tahu mungkin buat 2029 atau bagaimana. Tapi dari sisi infrastruktur tidak ada kemajuan dari yang sudah dikerjakan Presiden sebelumnya yang ketujuh. Ini meresmikan proyek yang sudah selesai dari kan yang sebelumnya ya? Saya mencapai banyak sumber-sumber di dalam bahwa intinya Menko minta daftar proyek yang bisa diresmikan. Kan kalau kita lihat di media kan beliau juga hanya meresmikan gunting pita gitu kan. Nah, artinya dari infrastruktur yang dibangun dari awal oleh Presiden Jokowi dulu, lanjutannya di mana? Ya kan, ada yang masih perizinannya agak tersendat, misalnya tol yang Sumatera sampai Aceh sana itu. Terus yang mana? Apakah sudah ada dalam 100 hari itu ada bangunan infrastruktur yang maju? Apakah IKN sudah tambah baik? Kemarin di media kita lihat tumbuh alang-alang, di mananya jalanan sudah ambles, terbelah, gitu-gitu kan? Berlanjutannya di mana? Saya bertanya itu juga. Jadi agak aneh menurut saya hasil Kompas itu. Tentu kita minta Kompas mencoba mengklasifikasikan, mendefinisikan keberhasilan itu yang
dipertanyain itu seperti apa sih? Ya kan, gitu. Nah, di awal 2024 ada survei dari Mas Ep. Mas Ep itu melakukan survei yang samples itu melebihi daripada samplesnya yang biasa yang biasa. Nah, jadi artinya per provinsi itu diperbanyak narasumbernya. Nah, temuannya sama sebetulnya. Ketika diwawancara tentang kepuasan, itu tinggi sekali terhadap pemerintah. Iya, waktu itu 2024 awal. Betul. Dan ketika ditanya yang namanya per subjek gitu lah, katakanlah misalnya isu ketenagakerjaan, lapangan pekerjaan gimana? Ternyata jawabannya masih susah. Ketika ditanya bagaimana harga barang-barang, ternyata jawabannya harga barang-barang juga naik terus, makin sulit dijangkau dan lain-lain. Nah, artinya sebetulnya ada satu gap yang nggak ketemu antara persepsi kepuasan publik secara overall dengan per subjek ini gitu, per sektor atau per subjek lah, terserah aja ya nanti dilihatnya. Nah, itu apakah mungkin Litbang Kompas juga mengalami hal yang sama? Ya, saya salah satu orang yang tidak terlalu percaya pada survei. Sebagai hanya survei gitu. Karena kan survei dibuat kan tentu ada biayanya. Siapa yang membiayai itu kan gitu. Itu pengalaman saya survei selama ini begitu. Jadi orang bilang ya tergantung yang bayar mau seperti apa. Jadi objektivitasnya bisa saya meragukan saja, tidak menuduh, meragukan. Karena tadi Anda katakan puas, tapi harga mahal, kerjaan nggak ada. Nah, itu kan pasti ada salah satu yang tidak ditanyakan mungkin. Anda puasnya apa misalnya? Ya, dari sisi apa? Kalau dia bilang sisi pekerjaan, oh enggak gitu. Kan bisa gitu. Jadi ini yang agak absurd gitu. Karena ternyata pada kenyataannya seperti itu. Kompas juga gitu kan, puas tapi sekarang lapangan pekerjaan nggak ada, PHK terus. Misalnya di situ. Infrastruktur mana yang dibangun? Belum ada. IKN pun nyaris mangkrak kalau tidak langsung nanti Menteri Keuangan mengeluarkan anggarannya 9T kalau tidak salah. Kan karena semakin dia lama, semakin rusak, semakin mahal itu. Harus di-maintain juga. Harus di-maintain supaya tidak mangkrak. Kalau itu mangkrak akan lebih gila dari Hambalang itu. Betul. Gitu. Ya. Tapi kan Kompas terkenal independensinya. Betul. Artinya tidak ada tadi yang nggak mungkin lah Kompas dibayarin pemerintah. Saya rasa nggak mungkin. Ya, itu bisa gitu. Tetapi mungkin teknisnya agak meleset. Ya kan tadi karena kalau itu hasilnya lalu kita coba flashback kita lihat kan nggak sesuai. Tidak sesuai dengan tadi kalau itu yang masyarakat puas, apa saja sih selain infrastruktur keberlanjutan apa? Keberlanjutan program penanganan stunting. Nggak selesai juga. Karena targetnya 14% masih 20%. Artinya keberlangsungan yang mana? Kan nggak, kalau saya baca sih mungkin kelewat, nggak ada tuh isu apa yang menyatakan keberlangsungan. Kalau saya tidak salah, ada nggak isunya? Apa saja? Pada dasarnya pemerintah ini mendeklarasikan akan meneruskan. Oh ya itu saja. Kalau itu saja orang percaya bisa saja kan. Yang sangat memuja Pak Jokowi tentu dan ini tahu didorong Pak Jokowi tentu bilang akan puas. Iya. Nah sedikit tentang survei lagi. Nah kalau misalnya katakanlah, mohon maaf nih ya, ini kan Kompas juga masih tergantung dari katakanlah iklan dari. Maksudnya dana-dana yang memang disalurkan melalui pemerintah ataupun jaringannya pemerintah. Masih ada ketergantungan di situ. Apakah mungkin ada, mohon maaf nih, ada sedikit korelasi di situ yang menyebabkan independensinya dipertanyakan? Ya bisa jadi sih. Misalnya kalau saya menjadi konsultan AMDAL, ini nggak benar nih, kan nggak dibayar saya. Tapi saya tidak menganggap bahwa seperti itu yang dilakukan Kompas, tidak. Cuman saya melihat bahwa ada satu missing link yang kita perlu tahu. Dia puasnya di sektor apa gitu. Pertanyaannya apa sih yang membuat dia puas? Kan kita nggak tahu pertanyaan itu apa. Atau hasilnya puas, tidak puas, setengah puas dan seterusnya. Yang kedua juga tentang survei ini, konon kabarnya ya ini dari teman-teman yang suka menyelenggarakan survei juga, ketika masuk di ranah pusat itu mungkin entitas si survei-survey ini
memang beragam gitu. Punyanya si A, punya si B yang ngelola ini dan yang ngelola sana. Tapi pada saat di level mikronya di bawah, ternyata pelaksana survei itu aja orangnya. Nah, artinya kan mungkin, mohon maaf nih, ada sedikit bias juga di dalam konteks pelaksanaan survei yang kira-kira orang ini kan paling juga mendatanginnya orang yang sama-sama terus gitu. Pada akhirnya representasi randomnya itu tidak terwakili gitu. Kira-kira itu mungkin. Ya, kan sama. Ada orang media, AC Nielsen. Hasilnya kan juga nelponin kan. Iya. Gitu-gitu. Nah, jadi tetap ada missing link. Apakah dia bilang sincere atau enggak, atau jujur apa enggak, kan gitu. Nah, terus yang dia tanya, yang bisa mengatakan bahwa ini hasilnya seperti ini itu apa sih? Saya selalu tanya pada survei, yang Anda tanya itu seperti apa sih? Lalu kesimpulannya bahwa dia puas. Kan harusnya dikejar, puas di sektor apa? Kan gitu. Jadi tidak boleh dilepas gitu. Nah, kadang-kadang juga saya nggak tendensius lah ya. Lembaga survei itu juga antara pertanyaan dengan kesimpulan juga ada gap tuh. Artinya dia kadang-kadang menyimpulkan yang sebenarnya tidak tersirat banget di situ gitu. Jadi kayak kalau pemimpin redaksi udah di-set dulu kan. Betul. Anda tanya, saya sering ditanya buat media, ini gini-gini. Padahal udah dia set. Saya tanya, lu nge-set framingnya apa nih? Saya tanya gitu. Iya. Ya kan? Jadi benar, bisa jadi itu begitu. Maunya gini, coba datanya ngikut nggak gitu. Oke. Agak sedikit keluar dari urusan survei ini, tapi masih berkenaan. Pertanyaannya seperti ini. Kalau misalnya kita mendapatkan survei seperti ini apakah pemerintah merasakan bisa mengklaim lah ya, bisa mengklaim yang namanya legitimasi bahwa paling tidak 100 hari ini mereka cukup aman lah di dalam konteks persepsi publik terhadap pemerintah. Itu satu mungkin ya. Yang kedua, kalaupun misalnya ini bukan basis legitimasi, kira-kira tolok ukur apa yang seharusnya kita nggak bicara publik ya yang menilai, tapi pemerintah sendiri atau nggak Pak Prabowo sendiri untuk bisa menilai, katakanlah ya kabinetnya apakah benar-benar bekerja sesuai dengan harapannya dia. Itu mungkin Mas, dua pertanyaan. Kan pertama Presiden tentu perlu masukan. Salah satunya tentu dari survei persepsi masyarakat tentang anggota kabinetnya, ya kan. Nah untuk itu Pak Prabowo kan perlu sekali. Mungkin masukan dari media, mungkin saran Pak Jokowi, karena model Pak Jokowi kan sangat tergantung pada survei. Ya kan? Dan selalu pakai itu. Nah, sekarang tergantung. Pak Prabowo mau pakai itu untuk melegitimasi, tetapi dia harus punya data direct. Kan dia pasti punya tim lah. Ya, intelligence kayak apa. Kan ada KSP segala ya, ada KSP, ada BIN. Artinya apakah betul kabinetnya itu bekerja sesuai dengan apa yang ditanyakan di survei itu, sehingga bisa membuat dia percaya menggunakan. Yang ketiga, Pak Prabowo tentunya harus punya pengalaman memanage, ya kan, negara ini kan dia baru nih kan, yang dia paham kan soal kemiliteran. Nah ini tentu harus dibantu oleh stafnya yang dulu punya pengalaman di teritorial, karena beliau kan tidak punya pengalaman di teritorial, perang dan sebagainya gitu. Nah jadi kalau itu menjustifikasi, apakah betul itu kan Pak Prabowo harus karena kalau enggak bisa backfire ke dia kan. Betul. Jadi dia harus ada penasehat atau apalah namanya pembisik gitu ya, yang mengatakan bagus nih surveinya benar gitu. Baru dia bisa gunakan. Karena kan kalau sekarang publik sudah agak muak juga karena apa yang dilakukan langkah Pak Jokowi itu jangan diulangi gitu loh. Karena publik udah tidak percaya. Model survei ini kesana nggak? Saya belum tahu reaksi Pak Prabowo terhadap survei ini. Belum ada statement juga sih memang. Ya kan, belum ada statement. Nah, apakah beliau akan pakai atau ya udah lewat aja lah gitu. Dia cuma pakai sendiri. Karena kan Pak Prabowo sekarang manajemennya silent ini. Misalnya gini, kita rapat kabinet, Presiden rapat kabinet dengan para pembantunya, kan biasanya sejak zaman dulu Pak Murdiono itu kan selalu ada statement apa hasil rapatnya. Sekarang kan apa saya yang jarang nonton TV atau YouTube, nggak ada kan? Nah itu juga sebagai tolok ukur masyarakat menilai apa yang dikerjakan oleh Presiden dan para pembantunya. Itu sih menurut saya. Kalau saya perhatikan, para menteri juga kayak banyak
kayak nggak punya keberanian langsung gitu menyampaikan, terutama kepada publik ya. Mungkin secara internal mereka punya program dan lain-lain, tapi kepada publik itu kayak mereka hati-hati sekali. Dan beberapa kebijakan ternyata diputuskan langsung sama Pak Prabowo. Jadi menteri-menterinya akhirnya ya harus menyesuaikan kembali kepada arahan Pak Prabowo. Saya jadi ingat zaman Pak Harto dulu nih, Mas. Ya. Ketika para menterinya, saya mohon arahan Bapak Presiden. Akan ke sana menurut saya. Oh, akan ke sana ya kira-kira ya. Karena Pak Prabowo kan dia insecure kan. Untuk insecure ya dia masih insecure karena dia tidak terlalu paham. Kan dia terlalu paham. Nah, sementara menteri-menteri ini kan juga bukan teknokrat, bukan profesional. Dan takut kayaknya. Dan takut karena mereka politisi kan. Banyak kan politisi. Takut karena ada catatan 6 bulan itu mau di-review itu juga. Dan juga titipan-titipan yang dititipi Presiden terdahulu kan, itu sebenarnya mereka sudah ada kasus-kasus hukum kan. Betul, jadi kalau dia melakukan yang berbeda dengan perintah Presiden, mereka pasti takut. Jadi ini negara ini agak tidak jelas arahnya. Karena pasukan yang dibawa oleh Presiden ini tidak ada yang betul-betul profesional, kemudian kecuali Menteri Keuangan mungkin, terus siapa lagi ya, yang lainnya kan bukan tembakan-tembakan, ya ada dulu tapi punya kasus gitu. Jadi ini agak kusut ini, karena Pak Prabowo harus mengakomodir pemerintahan Pak Jokowi pasti terhadap orang-orangnya. Orang-orang ini berlindung supaya tidak apa-apain sama Pak Jokowi kan gitu. Jadi ini kayak kusut gitu. Saya berharap Pak Prabowo selalu segera mengambil tindakan apa yang akan dilakukan. Kalau isu hari ini karena 100 hari akan dari reshuffle, ya lakukan aja. Tetapi jangan banyak-banyak lah. Ini 50 ini belum tentu mereka gajian loh. Karena kan nomenklaturnya belum beres, anggarannya belum dibuat oleh setelah nomenklatur, lalu diserahkan Menteri Keuangan untuk dibuatkan anggaran. Belum ada. Jadi bulan ini atau bulan depan mungkin belum bergaji. Oh gitu ya? Iyalah. Ya mungkin yang belum ada lembaganya, Mas. Tapi kalau yang sudah ada, bisa ada yang lama, ada yang jadi pecah. satu, ada yang dipecah, ada baru. Nah itu yang dipecah kan tentu nomenklatur dipisah. Itu juga ada prosesnya. Saya tanya ke Menteri PAN tadi pagi, STOK sudah beres semua katanya. Oh, SOTK-nya ya? SOTK-nya sudah beres semua. Oke, artinya kan STOK selesai, SOTK selesai, kan harus ke Kementerian Keuangan untuk anggaran. Nah itu belum. Oh belum. Nah kalau belum kan nggak gajian. Mungkin zaman dulu cuman nggak banyak seperti sekarang, itu pinjam seknek. Oh semua ditampung di seknek. Pakai uang yang seknek gitulah. Dibagikan lah. Saya nggak tahu sekarang nih duit cekak ininya besar. Kan selain KL-nya banyak ini selain KL 53 atau berapa kan plus wakil plus staf khusus, staf apa itu loh. Itu kan harus digaji. Dan levelnya gajinya eselon 1 atau setara menteri atau apa, itu kan ada. Karena itu belum ada kan anggarannya Menteri Keuangan nggak bisa buat. Kalau nggak nanti, lo ini gaji apa? Beresin dulu. Ada perpresnya nggak? Gitu loh. Itu yang saya takutkan, itu semakin membuat, wah nggak jelas nih. Sementara pembantu-pembantu menteri kan tidak lagi seperti kemarin kan untuk eselon 1, eselon 2 kan pakai panitia seleksi. Kebetulan saya juga panitia seleksi di beberapa KL. Sekarang nggak main tunjuk aja, nggak tahu dia dari mana, entah berantah, paham atau tidak, karena dia dekat dengan menteri, tunjuk aja. Itu yang terjadi sekarang. Itu kan menambah blunder kerja kementerian. Padahal harusnya berdasarkan basis meritokrasi ada diseleksi, walaupun biasanya ada titipan dalam konteks dukungan politiknya. Kan biasanya saya panitia seleksi ini, saya tanya pada penggunanya, yaitu menterinya. Anda untuk sektor ini mau orangnya seperti apa? Gini. Oke, kalau gitu Anda ada calon siapa nanti kita uji lebih dalam daripada yang lain. Kalau oke, ya udah itu kita serahkan. Kan panitia seleksi memberi 3 calon untuk eselon 1. Kepada menteri kirim ke TPA di mana ketuanya presiden. Kalau eselon 2 langsung dirjennya. Tentu ada, tapi kita tanya. Kalau saya tanya, you mau yang seperti apa orangnya? Mana calonnya yang itu? Masing-masing juga ngasihnya nggak satu orang kan? Enggak. Masih beberapa orang, silahkan aja setelah itu. Silakan, yang punya dukungan politik monggo. Ya, kadang prefernya saya yang ini. Kan ASN tuh semua tuh. Saya prefer yang ini. Oke, saya uji ya, gitu.
yang penting kapasitasnya dulu, ya kan? Kapabilitas, experience, integritas, semua. Ya, semua. Ya. Kalau ada yang punya bini 3 gitu, ya enggak, pasti udah gue lewatin gitu. Oh, padahal bagus kan, Mas? Iya itu. Jadi nggak serong-serong lagi. Gak bercanda. Sama bilang belum tentu. Nggak bercanda, ntar kena salah. Bercanda kalau ini, ini bercanda aja. Ya. Oke. Tapi berarti kalau menurut Mas, dalam 100 hari ini, kalau yang achievement ataupun capaian yang cukup signifikan dan spot on, kira-kira apa? Yang cukup signifikan spot on agak susah ini. Agak susah ya? Karena memang belum kelihatan juga ya? Sulit, 100 hari itu sulit lah. Karena dalam 100 hari mencari orangnya, mengurus SOTK-nya, terus struktur organisasi dan tata kelola SOTK terus itu, tentuin kantornya, kan banyak yang belum punya kantor. Nah, jadi masih berkutat ke sana. Kantornya belum ada kan, kantornya kan tadinya 1 jadi pecah 3. Itu gedungnya mau dibagi 3 kalau muat, kalau enggak, karena kan dia pasti bawa staf khusus, bawa macam-macam lah di situ. Ada yang baru, kantornya di mana? Kan mesti cari. Kalau sewa duitnya mana? Iya. Jadi masih panjang. Jadi kalau mana yang itu belum ada. Saya selalu bilang. Masa sewa, Mas? Kan banyak sekali aset negara ya. Harusnya nggak perlu sewa lagi ya. Tapi kalau gitu kan tetap harus ada uang aliran kiri kanan kan harus ada. Oh, artinya yang punya secara aset buku, tetap dibayar. Yang punya aset tetap secara dibayar. Buku kan begitu. Yang minjem tetap bayar. Ya, gitu, kira-kira, ya perkara bayar benar atau enggak, pokoknya pindah kantong kiri kanan aja. Iya. Nah itu kan harus diatur supaya anggarannya juga masuk, pagu anggarannya. Nah itu belum menurut saya, belum selesai. Ada yang sudah, kalau sudah kayak misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan sudah bisa bayar. Iya. Tapi kalau di situ nanti ada direktorat jenderal lain atau direktorat lain, nah itu kan juga apakah masuk nih anggarannya dari yang 2024 kemarin disahkan, masuk nggak? Jadi itu panjang. Nanti kalau ngerubah kan harus izin DPR, gitu-gitulah. Iya. Jadi kalau lihat prestasinya gimana? Belum ada. Buat saya ya, belum ada. Ya masih ribet di situ. Yang mana yang paling cepat aja dulu lah, yang udah beres. Iya. Gitu. Oh. Terus kalau yang kira-kira, mohon maaf nih ya, saya pakai bahasa katakanlah blunder ataupun suatu implementasi yang kira-kira udah melenceng dari jalurnya. Apakah sudah ada yang bisa dilihat gitu? Ada, tetapi kan lalu justifikasi atau definisi munculnya kementerian atau lembaga itu apa? Contoh, Kementerian HAM. Itu kan jelas apa programnya, untuk apa? Kan ada Kementerian Universitas HAM. Ya, Hukum dan HAM. Masih itu nggak namanya? Atau HAM-nya sudah dipisah? Udah dipisah. Udah dipisah. Nah sekarang dia apa definisinya? Apakah sama dengan waktu masih gabung di Kementerian Hukum, misalnya gitu. Iya. Dan kita kan belum melihat. Karena definisi kementerian kedirjenan gitu ya, itu kan beda ya. Beda. Jadi kan SOTK-nya sendiri kan, lalu dia menyusun eselon 1-2-nya kan. Iya. Nah itu tergantung sekjennya canggih apa enggak. Kalau sekjennya lemot, ya nggak jadi itu. Nah tapi dari itu tadi satu contoh. Kemudian lagi ada Kementerian Infrastruktur. Itu apa? Padahal ada kementerian ini kan investasi, ada kementerian PU, ada kementerian perumahan, ada kementerian perhubungan, itu kan infrastruktur. Iya. Apakah dia hanya koordinasi saja atau apa? Tapi di situ kok banyak pos-pos yang diisi bukan tidak paham infrastruktur misalnya. Kan itu juga, jadi yang baru muncul itu juga kita pertanyakan fungsinya apa. Iya. Itu penting lah. Ada dulu BKPM, sekarang investasi, ya kan. Terus ada kenapa sampai dimasukkan menjadi KL gitu. Itu kan menjadi misalnya Badan Gizi Nasional. Iya. Dulu kan ada di Kementerian Kesehatan, dia bikin baru. Dulu sama BPOM, ada di Kesehatan bikin BPOM. Itu sama. Tapi definisi itu mesti jelas. Dalam program makan gratis ini kan harus ada kerjasama antara Badan Gizi dengan BPOM, karena dia yang mengawasi gizinya, ini mengawasi makanannya. Iya. Nah itu juga ininya perlu aturan mainnya underlying-nya seperti apa. Itu masih seperti itu. Jadi kalau lihat prestasinya saya belum lihat. Gitu. Nah tadi kembali ke manpower ya, kan ada tunjuk-tunjukan.
Nah ini kalau ngedengar ceritanya Mas tadi bahwa belum adanya anggaran, ini kan memang menjadi sulit, Mas. Betul. Orang-orang katakanlah sekjen-sekjen ataupun dirjen-dirjen yang memang udah bagus, yang udah nyaman di kementeriannya, nggak mungkin direkrut untuk menempati tempat yang belum ada gajinya kan, gitu kira-kira. Ya, Nah, jadi memang akan kesulitan nyari orang untuk sementara ya. Jadi kalau menurut saya mungkin itu solusinya tadi ada penunjukan tadi gitu. Apakah itu suatu yang common gitu di dalam konteks tata kelola? Nah, tadinya kan kita berpaham bertata kelola, terus undang-undang ASN dan sebagainya itu kan ada aturannya. Pejabat ini harus diuji. Ya. Kalau saya dari sisi kebijakan itu harus dilaksanakan. Mau lambat atau cepat bisa kok. Saya pengalaman 10 tahun kalau memang emergency, oke lakukan sekarang, kita cek. Ya. Gitu. Jadi tergantung urgensi daripada kegiatannya. Urgensi dari si menterinya juga. Oke. Ya, jadi menterinya itu sekarang karena kusut ini kan, tadinya misalnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tadi mau digabung. Jadi satu. Lagi. Nah sekarang lagi bingung karena saya ada di situ waktu itu 10 tahun. Bisa, yang ini masuk ke mana? Masuk ke sini, ke sana? Nggak bisa. Sekarang di sini loh, tapi tupoksinya ada di sini gitu. Itu bikin ribet juga. Misalnya BRG, Badan Rehabilitasi. Gambut dan mangrove. Itu perpresnya habis Desember kemarin. Nah ini mau terus apa enggak? Di situ ada puluhan orang kerja. Akhirnya ini dititip-titipin. Nah ketika dititipin cocok nggak dia? Pangkatnya gimana? Gajinya ada nggak? Iya. Ini nggak jelas ini karena perubahan perpresnya ditahan oleh Seknek Pak yang lama, ya kan? Jadi sampai sekarang nggak ada. Jadi ini udah tadi saya tanya udah mulai ya udah dititip-titipin aja. Nah badan ini padahal dia mengemban dana proyek World Bank besar. Masih ada tuh dana. Masih ada bang, baru mulai. Terus gimana ini? Jadi itu masih baru-baru mulai padahal ya. Perpresnya udah habis. Itu ya mungkin tahun lalu ya, saya lupa itu. 2 tahun lalu. Nah ini kan ada proyek sedang berjalan, orang-orangnya dibayar dari proyek ini. Nah World Bank tentu bingung lah, ini terus dibawa kemana? Kalau gitu saya stop dulu, kan gak gajian nih puluhan orang. Nah itu maksud saya, itu menjadi utama 100 hari, jangan lihat prestasinya, belum akan ada 100 hari. Beres ini udah beres belum? Kekisruhan kemarin di Kementerian Dikti, itu kan juga salah satu contoh yang saya tidak terlepas dari itu benar apa tidak, tapi itu memalukan. Apakah ada agendanya? Biasanya selalu ada agenda kan? Iya, betul. Mas, pengalaman Mas di urusan tata kelola di dalam KL, lembaga-lembaga pemerintah, kalau terjadi sesuatu yang baru, lembaga baru misalnya gitu, atau kemudian pemecahan dari lembaga yang tadinya lebih besar menjadi kecil-kecil itu, proses sampai dia bisa berjalan secara de jure maupun de facto benar gitu. Kira-kira berapa lama? Pengalaman saya waktu gabung Kementerian Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup, bisa berjalan dengan baik mendekati 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun? Ya, karena kan harus menyiapkan aparatnya. Menyiapkan. Kan ada orang-orang ya, kalau gabung kan lebih gampang, Mas. Ya, memang lebih gampang. Lalu kan dibikin justifikasi dulu, susunan dirjennya, direktorat jenderalnya apa, badannya apa, tinggi apa, perlu berapa orang. Kemudian kalau udah ketahuan orangnya 12 misalnya, oke, yang satu apa definisinya, apa yang dia pegang, ini crossing, kena ini enggak, gitu terus. Terus kalau udah cari orangnya. Saya pada saat awal-awal menseleksi pejabat eselon 1 dan 2 untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu perlu 3 bulan lebih. Untuk seleksi saja? Ya, menseleksi hampir lebih dari 500 orang. Taruh di pooling. Untuk nanti terus baru kan susun anggaran normal, sebelumnya ya pinjam Seknek lah gitu-gitu. Ini masing-masing ada dananya digabung. Jadi begitu udah cek semua baru bisa jalan. 3 tahun tuh ya? Hampir 3 tahun. Waduh. Berarti kalau normal ya. Sekarang kalau ngelihat dari pertama banyaknya lembaga yang dipecah gitu kan, terus ada lembaga baru. Terus kemudian diskrepensinya pasti kan lebih ini ya, lebih banyak. Iya, kan? Lebih pusing. Karena nanti kita harus tarik garis merah, mentok ketemu nggak nih, sama nggak gitu kan? Kalau sama kan pasti harus dihapus atau gimana, anggarannya juga nggak boleh double. Nggak mudah loh.
Itu sangat tergantung pada menterinya. Menterinya cerdas atau tidak, quick learner atau tidak. Kalau nggak jalan-jalan. Kita lihat aja nanti. Iya. Tapi kalau pemecahan dengan penggabungan kira-kira 3 tahun sama atau mungkin kalau pemecahan, kalau penggabungan kita punya 2 sekjen. Punya 2 irjen, punya yang mungkin double. Jadi kita punya, ini cocok ini cepetan. Kalau bikin baru, kan ada yang hilang tuh. Ada yang hilang. Sekjen tambah yang sekarang terjadi, salah satu. Sekarang terjadi kehutanan dan lingkungan hidup ada yang hilang nih. Jadi akhirnya ada program yang tadinya di sini pindah, pindahnya kemana? Karena namanya di sini udah berbeda, nama sini berbeda. Nah itu PR. Nah itu kan perlu waktu. Iya. Itu biasanya mutusin siapa, Mas? Dikonsolidasikan menteri, lalu nanti konsolidasi ke Menpan RB. Nanti kan gini, OTK itu kan dari kementeriannya nyusun, terus sampaikan ke Menpan RB nyusun soal nomenklatur, segala macam lah di situ. Udah itu udah selesai, itu baru ke Kementerian Keuangan untuk dianggarkan. Tapi di sela-sela itu kan ada penetapan aset dan sebagainya kan, menyertai dokumen itu ke Kementerian Keuangan. Karena kan harus secara pembukaan harus ada dihitung asetnya. Iya. Kalau tadi kantornya belum ada kan perlu dicari dulu. Ya itu bisa lah, tetapi harus ada yang mengerjakan. Jadi harus ada sekjen yang piawai. Karena menteri nggak mungkin administrasi kan. Iya. Jadi susunannya kirim ke Menpan RB, Menpan Bengola, itu kan perlu waktu. Udah baru masuk ke anggaran. Anggaran kan perlu DPR. Kan Anda pernah di DPR, coba. Di DPR kan pusing. Tapi kan DPR paling tidak sekarang nggak boleh 1/3 kan. Jadi masih enak lah. Gelondongan semua mainnya. Tetap aja kan masih harus melewati itu. Melewati tahap-tahap lobby dan sebagainya. Jadi perlu waktu. Udah itu lalu menjalankan program yang sudah ditetapkan. Programnya, ada duitnya nggak ada. Mesti cari nih. Pakai grant pakai pinjaman kan gitu. Kan perlu waktu. Iya. Ada programnya, tender. Gitu loh. Tapi kalau 3 tahun itu kan artinya, hasil yang realnya itu berarti kan baru tahun keempat dong. Iya. Mulai 3 tahun. Jadi setelah beres itu 2 tahun, mulai itu kelihatan. Tapi kan tadi proyeknya mana? Nggak ada uangnya, cari dulu. Kan gitu. Nyusun program, itu kan perlu waktu. Iya. Nah, jadi makanya kalau dipecah-pecah gitu dan banyak, itu liar kata orang Bandung. Iya kan? Iya. Itu pengalaman saya dari 2 jadi 1. Kalau 1 jadi 2, itu tambah ini. Karena orangnya beda-beda. Makanya mungkin saya nggak tahu Bu Rini Menpan itu nggak usah pakai seleksi tahun depan, karena tahun depan pakai. Ya mungkin itu untuk percepatan itu, karena banyak sekali. Iya. Nah Mas, kalau misalnya begini, kan tadi dalam konteks SOTK-nya saja udah banyak diskrepensinya ya. Tiba-tiba di tengah jalan ada target 6 bulan ini akan ada reshuffle dalam tanda petik gitu. Tambah ribet lagi. Nah itu kan ada menteri yang di situ merasa nggak tuh, males lah gua. Bisa gitu kan? Iya. Terus ada yang di bawahnya mulai kusuk-kusuk nih. Kan jadi nggak kerja. Sama seperti sekarang MK untuk electoral threshold itu bisa 0%. Kan calon pimpinan partai udah mulai safari nih. Padahal dia menteri misalnya. Cari muka ya. Terus gimana? Kan nggak kerja juga. Iya. Itu problem. Yang perlu, makanya kalau menteri nggak ada, akhirnya sekjen atau ada wakil menteri, dia yang kerja. Tapi karena wakil menterinya bisa yang tahu masalah, atau menterinya tahu masalah, dia wakilnya tidak tahu masalah karena titipan. Itu yang terjadi sekarang. Dan lagi kalau kita itu bicara KL, BUMN beda lagi. BUMN kan merger, semua di merger, bang gitu. Bahkan ada Nantara sekarang kan. Kan nggak jadi. Oh, nggak jadi sama sekali? Ya pokoknya nggak jadi kayaknya. Karena kan apalagi ini kan gitu. Kan Danantara beda lagi sama SWF misalnya. Iya. Totally beda memang. Iya. Kalau SWF udah ngeluarin duit berapa triliun itu. Iya. Buat bayar gaji, buat sewa di Asta atau di mana itu kantornya. Kan keren lah ya. Keren gitu. Ya seperti gitulah. Iya. Waduh. Jadi kita
sebagai rakyat yang tentu harus positif lah. Bukan, dia sebagai rakyat yang berkuasa harus ngapain nih? Kan kita berkuasa sebagai rakyat toh. Ya kita mengingatkan, menteri buruan, ini presiden gini. Kita think positif aja karena kalau nggak ambruk negara ini. Saya menyampaikan ini hanya mengingatkan supaya yang tadi kita bahas itu dia kerja benar, serius ini. Bukan karena urusan politik, bukan karena ini. Itu harus dilepas itu. Iya. Karena kalau nggak selamat kita. Jadi kita pikir positif aja. Kita tetap mereka harus lakukan itu. Presiden, mohon maaf, tetap harus kerja keras. Mungkin tidak tidur. Karena ini serius ini. Iya. Kalau nggak jalan negara ini. Kan tadi Anda bilang one comment. Iya sih, menurutnya dia akan ngikutin mertuanya dulu kan. Karena kalau enggak, ya sebetulnya tidak by design juga, tapi by istilah condition, situasi gitu kayaknya. Karena kan pada akhirnya mungkin dia bingung, kok nggak jalan ya, ini masih begini. Dia tanya siapalah gitu sekarang. Oke, kalau gitu tetapkan ini jalan. Sementara menterinya sudah menyiapkan programnya ini, gitu kan? Ya hampir mirip yang 12% lah, contohnya kan, hampir mirip yang gitu kan. Tiba-tiba kan berubah di akhir. Ya kan ada 12%, ada Cortex yang bikin problem. Cortexnya juga. Baru hari ini beres, kemarin beres. Karena ada adjustment-nya itu. Dan itu 12% sudah dihitung. Sekarang pakai rumusnya 11-12. Menurut saya jatuhnya 12 juga itu. Hah? Iya. Kan ada dibagi 12 kali 11. Ya kali 11, tapi mekanismenya gimana ngitungnya? Gue curiga itu pasti tetap 12 karena sudah terlanjur Coba aja kita tunggu. Gue bukan orang keuangan tapi hanya menduga. Iya. Akal-akal diputar ya. Itu ada teman-temannya ahli pajak bilang nih tetap segini. Waduh. Udahlah. Nanti kalau kita minta restitusi diperiksa seluruh. Gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan agak sulit. Sambil minum ya. Ya santai aja kita Mas. Ini mungkin pertanyaannya agak sedikit nyeleneh, tapi mungkin menarik untuk kita diskusikan. Ada nggak sih skenario out of the box yang bisa menyelesaikan masalah ini tanpa masalah? Ya, bukan kepegadaian, tapi ya jangan. Jangan kepegadaian. Harus ada lah. Kalau nggak ada kan gimana? Kan Dari politik, pengalamannya Mas lah, gitu kira-kira. Ada. Tetapi memang harus kerja keras. Terus mencobakan gini. Masalah ada 10, coba selesaikan 5 dulu. Susah, tapi harus dikerjakan. Ini kan kita punya problem di kerjasama antar KL. Iya. Nah ini yang mana? Makanya saya selalu katakan kemarin nih, tugas terberat adalah Menko. Iya. Karena dia harus merangkul seluruh sektornya, lalu dirapatkan, dibuatkan master plan, mana yang akan dikerjakan dulu. Contoh, Anda ingat kan ODOL, over dimension, oversize, over length. Iya. Overload, bukan judul. Bukan judul, ODOL, over dimension, overload. Itu kan truk-truk itu. Dari dulu, gua ikut rapat berkali-kali, Kementerian Perhubungan melakukan peraturan. Nggak pernah bisa jalan. Karena ditolak oleh Kementerian Perindustrian. Ditolak oleh Kementerian Perdagangan yang masuk akal. Karena biayanya kalau dipendekin mahal gitu. Kan itu urusannya ke logistik jadinya. Betul. Ya kan? Nah, sekarang gimana? Truknya harus besar, kalau enggak itu oke. Artinya jalannya harus kuat. Oke. Nah, jadi saya minta Pak Menko Infrastruktur bikin rapat paripurna, panggil Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, PU, Kepolisian, Kementerian Keuangan, BUMN. Mungkin kalau ada lagi, 7 itu duduk rapat, oke. Lu pada maunya gimana? Oke, saya mau ini, oke, sekarang gimana jalan keluarnya? Kan itu. Rapat aja di mana lah. Gitu kan, pokoknya keluar semacam master plan ini. Ikuti itu, tapi diterapkan. Iya. Kalau tengah jalan nggak cocok, cepat direvisi. Tapi semuanya sepakat bahwa bentuk tidak mungkin tetap odol, tetapi harus gimana? Tarifnya ditetapkan. Ininya jalan benar kuat, kalau nggak kuat gimana? Dan dia harus melewati jalur itu. Ya kan? Gitu misalnya. Iya. Jadi sepakat. Kementerian Menteri apa? Menko Perekonomian. Itu gimana cara ekonomi ini supaya tidak saling nyalahin kan begitu tuh? Nggak bisa nih soalnya kita udah buat tapi kementerian ini menolak kan nggak bisa gitu. Yang terjadi selama ini kan harus gitu. ada ketegasan mutusin. Ya, jadi Menko ini tugasnya itu sehingga memperingan presiden.
Kalau enggak masa presiden atau wakil presiden yang naik, kan kita juga kasihan. Jadi tugas Menko itu bukan bergaya doang gitu loh. Yeah. Ada apa? Menko Polkam, gimana keamanan? Politik, Papua gimana? Tentang apa TNI, polisi ditembakin terus. Mau apa? Kan gitu. Iya. Menko tugasnya ini. Iya, betul. Kalau enggak ya Menko punya aparat yang bagus juga. Ya kan, ada yang orang paham keuangan, paham makro lah, paham hubungan luar negeri, gitu kan perlu. Betul ya. Itu sih, cuman memang tidak mudah. Biar pokoknya gua selesai 5 tahun ini bagus, ya belum tentu. Ini kan bernegara, punya tata kelola. Nah, masalahnya juga banyak politisi yang jadi bagian daripada kabinet, dan kita tahu nih politisi itu image-nya pengen kelihatan kerja. Tapi sebenarnya pekerjaannya ya cuma gitu-gitu aja gitu. Ya kan Anda berpengalaman. Kita tahu teman-teman kita sendiri lah. Image-nya kelihatan kerja gitu. Tapi sebenarnya kerjanya begitu-begitu aja. Nah, itu yang jadi makanya saya kritik itu kenapa banyak politisi jadi di kementerian, di kabinet Pak Prabowo, di tim apa itu? Tim khusus, tim apa. Karena beda pola pemikirannya politisi dengan teknokrat, dengan birokrat, dengan profesional, beda. Nah itu kalau politik, ya politisi ngurusin politik aja lah. Gitu ya, kalau itu ya sudah. Tadinya kan saya berharap Pak Prabowo mengambil kabinetnya itu jangan terlalu banyak politik. Ya kan, harus benar profesional, yang ini segala macam. Dan juga yang penting, begitu dia nyolong seperak, tembak aja. Kalau nggak ada efek jerah sekarang, ketahuan OTK tembak di tempat. Bukan, operasi tangkap tangannya, OTT-nya kan hampir nggak ada. Oh, bukan tembak di tempat dalam artian. Tapi itu memang harus dilakukan. Saya harus klarifikasi itu kan. Memang harus dilakukan karena kalau nggak kan nggak ada jerah. Iya. Orang divonis 8 tahun. Jadi nggak perlu dikejar ke Antartika ya? Perlu. Diberesin antar kita aja. Antar kita aja. Tapi hukumnya jalan. Kalau nggak beres. Karena kan perhitungan saya sih sekarang itu 40% dari anggaran dikorupsi. Perhitungan kasar bodoh ya. Karena kalau lihat anggaran sini dari ini sekitar 40. Jadi yang saya khawatir makan gratis itu begitu. Oh, gimana tuh jadinya? bisa dikorupsi kan dananya cuma 10.000. Piring itu kan nyewa, ada yang nyewa, ada macam-macam lah. Model ininya ya. Iya. Terus yang suplai sayuran, suplai telur, ayam, ikan, itu kan harus dibayar. Dikorupsinya dalam konteks di mana ya, Mas? Duit. Ini pengalaman, saya cerita pengalaman saya sendiri langsung waktu kasus setelah COVID, kan Pemprov DKI ngasih 12.500 kalau saya tidak salah untuk makan. Bergizi seminggu sekali atau berapa? Saya lupa itu. Iya. Kan 12.500. Zamannya Anies nih berarti ya? Zamannya Anies. Anies dan terus PJ. PJ dilanjutkan lagi. Nah itu kan 12.500 lumayan lah. Tapi yang datang, ini di kelurahan saya, yang datang itu satu nasi, terus sama telur atau apalah gitu ya, atau roti, sama semangka yang dipotongnya mungkin subuh. Jadi telur ada tapi? Kadang ada, kadang enggak. Oh, kadang daging ada? Enggak, kadang roti sama semangka itu. Oh. Terus saya bilang, saya dipanggil Pak RW, tanya, Pak ini kok saya berapa 2.500? Saya telepon Pak PJ. Juga gubernur, saya bilang, ini gimana sih? 2.500. Pak Heru waktu itu ya? Heru? Enggak, ini buktinya, waduh nggak beres. Jadi datanglah wali kota cari saya, Pak Lurah nyari saya menjelaskan. Saya bilang, saya nggak perlu dijelaskan, Anda langsung aja. Udah ramai begitu, malah terus akhirnya 2 minggu kemudian makannya lengkap. Ada sayur, ada daging atau telur. Oh, kalau nggak ketahuan? Itu bablas. Itu di RW saya. Karena saya pembina RW. Oh, jadi tahu. Gue tahu, karena Pak RW lapor, Pak ini kok begini dapatnya. Nah sekarang sudah berhenti, jadi saya telepon kawan-kawan. Udah nggak ada program itu lagi? Udah nggak ada. Saya telepon kawan-kawan. Karena tetap ASI harus memberi makanan bergizi tiap minggu kan. Jadi saya telepon teman-temannya. Coba deh Pak RW, coba lihat itu tetangga yang punya mobil lebih dari 2. Suruh nyumbang. Udah daripada, karena di tempat saya, di ujung sana itu ada
Di daerah mana itu? Pondok Labu. Pondok Labu ya. Ada pemulung itu loh. Pemulung, kan anak-anaknya sekolah gitu. Ya udah diurus. Nah, pemerintah nggak kasih lagi. Nah sekarang dapat makan gratis, saya belum cek apakah dapat apa enggak. Si anak-anak itu ya? Iya kan kalau 10.000 kan harus bayar sayuran, harus bayar buah, harus bayar ini. Sewa piringnya ada yang sewa nih di Lebak sana. Terus belum macam-macam bayarin yang kerja. Kan diambil dari 10.000 itu. Iya. Itu ngapain pakai piring ya? Ya kan biar harusnya kan sebenarnya yang disposable aja gitu. Ya higienis supaya bisa dipakai ulang. Karena ada sampah dan sebagainya. Itu benar. Iya. Ya kan itu mindsetnya sebenarnya close kayak tentara lah. Close ekonomi lah sebenarnya. Jadi pemikiran TNI lah kan, kalau TNI kalau makan pakai piring itu. Which is okay gitu. Kan tinggal dicuci. Kalau enggak dicelup 2 ember itu. Gitu. Jadi maksud saya it's okay, cuma 10.000 itu berapa? Kita tunggu aja, 71 T itu habis kapan? Perkiraan saya 3 bulan habis itu. 71 T itu? Padahal harusnya setahun? Iya. Gitu. Jadi saya khawatir aja, karena kita hobi banget tuh namanya ngentit gitu, korupsi itu. Iya. Apalagi skalanya besar. Besar gitu. Barangnya kecil-kecil. Kan tempe segini jadi separuh. Ngecek nggak itu? Iya. Memang ada pengawas gizi, tapi pengawas itu ada nggak? Harusnya ada, mungkin ada. Tapi intinya menyelamatkan 10.000 itu hanya untuk makan aja nggak bisa, karena harus bayar-bayar tadi. Betul ya. Kan belum nanti susunya. Kan saya khawatir susunya, kalau susu bubuk airnya gimana? Kalau susu UHT atau susu bentuk lain, kalau ada kemasannya, dia ada plastiknya, sampahnya gimana? Kan mesti dipikirkan. Iya. Itulah rumit, tetapi saya sih tetap berpikiran positif. Saya begini supaya mengingatkan. Karena apa yang makan gratis saya sudah ingatkan 2 minggu sebelum program jalan, dan itu sekarang kejadian hampir 80%. Nah, supaya itu ya sudah, ayo, mau nggak kerja. Jadi menteri-menteri harus bekerja, bukan cari panggung. Betul ya. Jangan mikirin 0%. Mau salah. 0%. Udah. Harap-harap cemas gitu, harap-harap cemas. H2C, ya udah. Iya. Tapi dia mesti, kalau kerja saya mengikuti bagaimana menteri tunggang langgang bekerja itu, yang benar kerja jam 2 pagi. Iya. 3 pagi sudah balik kantor, kerja, manggil semua eselon satunya bangun, jatuh bangun juga. Serius. Iya. Yang ini begitu apa enggak? Saya nggak terlalu monitor, terlalu banyak, capek lah kita. Digaji juga nggak sama negara. Suruh AI yang ngawasin. Nah, kan gitu kata apa namanya tuh tim PCO kan gitu. Kita ada AI kok. Semua yang itu silakan masukkan ke web, nanti kita suratin. Iya itu sih, iya bagus tuh pengawasan, tapi lalu realnya gimana penanganannya? Iya. Tindak lanjutnya. Kalau sampai itu tadi kayak kemarin bukan keracunan tapi kena nggak matang kayak apa? Iya. Masuk puskesmas, BPJS apa enggak? Wah itu juga penting tuh ya, isu-isu seperti itu ya. Iya, kalau yang kena yang golongan golongan bawah, golongan atas. Enak, saya yakin kalau yang golongan atas itu pasti persatuan orang tuanya yang swasta semuanya pasti nambahin tuh. Iya. Karena anaknya nggak akan mau makan, anak-anak itu biasa makan di restoran, sushi atau Kentucky atau kasih ayam rebusan, nggak mau lah. Iyalah. Kan ada tuh di TV yang kemarin ayamnya nggak enak gitu. Iya. Yang mau ditabok sama itu salah satu. Iya. Ya kan, tentaraan itu. Iya. Oh begitu. Oke Mas, gini. Kalau saya perhatikan ada beberapa event yang memperlihatkan bagaimana Pak Prabowo itu pro terhadap persepsi publik ataupun suara rakyat lah dalam tanda petik. Harusnya. Dan itu memang bagus menurut saya. Iya. Hanya kan begini, apalagi nih kalau bicara kita, mohon maaf nih, strategic planning. Dan pemerintahan harus punya strategic planning itu. Nah, poinnya adalah ketika sesuatu itu dikondisikan, dikerjakan, bahkan sudah mungkin dianggarkan, tapi kemudian diputuskan berubah, ini kan juga secara strategik nggak akan jadi strategis gitu kan akhirnya kan. Nah, ini menurut Mas nanti style kepemimpinan seperti ini tuh kira-kira bagaimana supaya bisa lebih
efisien lah dalam konteks membangun bangsa ini. Nah, ya, kira-kira itu mungkin pesannya aja ya. Gini, pesan saya sih, yuk kita bekerja mulai dengan mindset positif. Tidak, jangan berpikir gua dapat apa nih. Terus dengan gua kerja begini, aku jadi pejabat apa enggak? Atau saya harus minta dukungan buzzer. Iya. Kan sekarang ini yang berkuasa sebetulnya buzzer. Presiden bisa bereaksi, menteri bisa bereaksi ketika masuk di TikTok, kayak di WA grup, di apa-apa, bukan media sosial muncul, baru mereka ini. Iya. Ya kan, jadi artinya kembali aja pada norma-norma tata laksana, norma-norma etika gitu ya, dan jangan korupsi. Yang ada begini ya sudah kerjakan. Itu resiko Anda jadi PNS misalnya. Itu resiko Anda jadi TNI Polri. Jadi jangan ini, karena kalau enggak, APBN kita kan menipis, habis lah. Iya, fiskalnya parah ya. Fiskalnya parah, jadi ya harus kerjakan. Ini sudah, meskipun tanpa persiapan yang matang, makan ini sudah berjalan. Kan nggak bisa dibatalkan, bahaya itu dibatalkan. Jadi artinya harus cari bagaimana keuangannya, bagaimana ini semuanya berlanjutannya, bagaimana mengawasi kan begitu. Ya sulit lah. Siapa suruh mau jadi menteri? Ya kan? Jadi bekerja harus secara ikhlas ya. Cara ikhlas lah. Itu seperti itu tuh. Mana? Ya, belajar yang benar, bekerja dengan bersahaja, berikhlas pasti terbalas. Ya kayaknya sih klise ya, tapi ya bener gitu. Ya, bener. Tapi kan Reagan juga pernah ngomong kalau semua di negeri ini, maksudnya di Amerika itu tidak memikirkan kredit apa yang dia dapatkan dalam konteks itu, ya dalam konteks apapun dia kerjakan. Ini negara bisa maju lebih cepat. Kan sama kan? Reagan ngomong begitu. Iya, saya belum baca Reagan, tapi sama kan? Iya. Jadi lakukan. Saya masih ada di lingkungan kecil berusaha, BUMN di lingkungan kecil. KL itu situ. Saya bilang, udahlah, ayo. Tata kelolanya gimana? Kita disuruh kursus tata kelola hampir tiap tahun. Iya, bukan apa nih. Tapi diterapkan. Jadi buku doang. Diterapkan nggak? Jadi buku doang. Kita dikasih sertifikat, tapi apa? Bisa kita kerjakan nggak? Kalau enggak ya nggak bisa. BUMN harus untung. Udahlah gini-gini aja udah untung. Lah, kan harus punya director of sales BUMN itu untuk jualan. Ya kan? Kan mengelola bandara tidak hanya bandara saja. Bagaimana bisa jadi bandara yang jadi hub internasional seperti apa? Kan harus gitu. Oh salah capek banyak risikonya. Udah biar aja udah untung juga gitu. Nah itu nggak bisa sekarang. Iya. Nggak bisa. Logistik, makanya nggak beres-beres ya gitu. Pada ngotot satu-satu, gini. Masa kita nggak logistik rel udah double di track di Jawa Utara. Kalau Anda berdiri ya di pinggir rel gitu yang kelihatan. Ada nggak kereta barang lewat dalam 1 jam? Nggak ada. Penumpang semua ya. Penumpang. Padahal barang itu kan cepat supaya nggak rusak jalan kan dari situ. Harusnya bisa lewat laut pakai kapal ro-ro, truk masuk. Ya kan, jatuhnya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Padahal itu lebih gampang, gitu-gitulah. Ya itu nggak bisa Menteri Perhubungan sendiri yang memutuskan. Dia harus bicara bareng dengan perindustrian, dengan perdagangan, dengan bea cukai mungkin kalau harus keluar. Jadi kita bilang mau mengalahkan Port of Singapura, Port of Malaysia atau manapun lah. Lah nggak bisa. Kita mau ngalah gitu, kita jual perusahaan kita atau joint venture dengan perusahaan PSA-nya Singapura itu. Emang kita bisa jadi lebih besar dari kan nggak bisa udah punya saham di sini, ya kan? Iya. Jadi strategi of thinking-nya para pengelola pemerintah BUMN itu ya harus strategi. Ya tentu dengan penuh risiko. Iya. Ya kan? Kalau gitu-gitu aja ya gitu-gitu aja dapatnya. Paling naiknya 5% tiap tahun. Business as usual lah ya. Business as usual. Padahal kita katanya mau jadi hub internasional. Mau jadi begini. Ya kalau nggak bisa bersaing sama tetangga aja kan repot kita. Iya. Mas, kalau karakter leadership seperti Pak Prabowo ini seyogianya didukung oleh tipe pembantu-pembantu yang seperti apa? Teknokrat yang kuat dan yang teknokrat dan birokrat yang paham. Dua-duanya tuh ya, teknokrat dan dua-duanya. Karena kan itu bergabung ya. Kalau politisi kan harusnya tidak usah ada di operasional. Jadi harus itu. Karena kalau enggak, ya seperti sekarang. Iya. Politisi datang misalnya jadi komisaris, jadi apa kan?
honor gua berapa? Oh, ke sana dibayarin nggak? Kan gitu. Iya. Tapi kalau dia pinggir kita ini bukan menggunakan itu profesional sama birokrasi Pak nggak bisa mencat ASN tuh nggak boleh. Dia harus kasih peringatan gitu-gitu. Kan nggak bisa dipecat. Isunya yang kemarin itu kan dipecat gitu. Oke, kayak gitu. BUMN sama, nggak bisa mecat. Dia harus kasih sanksi dulu gitu. Baru dipecat. Dan itu kan belum tentu orang bisa lebih baik kan. Kalau dia badung atau apa kan dia manteng aja kan ada resikonya juga. Nah, jadi dia harus si pengelola ini harus paham tadi birokrasi sama dia teknokrat secara teknis dia paham. Terus tentu di bawahnya ada orang yang punya government relation, masyarakat dan gitu-gitulah. Kalau enggak berat. Nanti kalau politisi masuk, bukan saya mengecilkan hati polisi, kan tugasnya beda-beda. Nanti dia bikin proyek CSR di sana, itu konstituen saya, kan gitu. Nah, itu udah nggak jalan itu. Harusnya penetapan CSR itu berdasarkan research. Kumpulin orang-orang, ada istri saya mau maju pilkada, gitu kan. Oke, kop surat lagi. Nah, itu kan nggak benar. Bukan mengecil itu tugasnya dia beda di politik, gitu. Itu sih. Siap. Wah, ini luar biasa nih. Pencerahannya nih. Bukan pencerahan sih, obrolan doang. Obrolan. Tapi mencerahkan kita semua lah. Paling tidak hal-hal yang saya tadi. Semoga nggak ada yang tersinggung, karena saya tidak punya maksud apa-apa. Loh, kita ini kan di dalam konteks berdiskusi, ya ibaratnya kalau kita ngomong manis terus, kita namanya itu cuman ngumbang kalau dalam bahasa sononya tuh. Ngumbang terus nyenengin orang aja. Kan bahaya juga, Mas, gitu. Padahal kan contohnya kan kita sudah punya, kita memuja-muja satu orang begitu amblas. Padahal pemimpin itu kan harus primus inter pares. Dan dia kalau Anda sayang pada seseorang, Anda harus kritik dia. Betul. Karena kalau dia salah dia harus diingatkan. Kalau Anda bagus dicolek. Iya. Kalau kata orang Padang itu pemimpin itu ditinggikan seranting, dimajukan selangkah ya, jangan jauh-jauh gitu kan. Jadi kalau mau kejauhan bisa dicolek gitu, maksudnya diingetin gitu. Watawasobil haq, watawasobil sob, watawasobil marhamah. Ini mantap, ini udah kayak ustadz aja. Enggak lah, itu cuma ngambil aja bahwa kita harus saling mengingatkan di dalam konteks kebenaran dengan sabar dan juga dengan kasih sayang tentunya. Kira-kira seperti itu, Mas. Wah, luar biasa. Terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke untuk 100 hari. Ya, saya cuma berharap teman-teman. Saya cuma berharap teman-teman menteri, pejabat-pejabat tinggi kementerian dan lembaga bekerjalah. Jangan khawatir 100 hari itu memang tidak bisa. Pengalaman saya Anda kerja dalam 100 hari mempunyai sesuatu. Tapi yang penting tetap bekerja, berpikir positif, betul-betul untuk masyarakat. Jangan lakukan korupsi lagi. Negara kita sudah melarat ini. Terima kasih. Luar biasa. Nah, Sobat Forum itu tadi Bapak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik yang sangat luar biasa telah membukakan dan menguliti bagaimana sebetulnya persoalan-persoalan yang ada dihadapi oleh kabinet daripada pemerintahan Prabowo Gibran yang tentunya kita akan dukung di dalam konteks memajukan Indonesia ke depan, namun juga bukan berarti kita tidak senantiasa mengkritiknya ketika memang kemudian basis-basis daripada pelaksanaannya di luar daripada mindset yang benar begitu ya. Nah, oleh karena itu jangan bosan-bosan nonton terus PhD 4K podcast-nya di sini kritis, kreatif, konsisten dan kocak bersama saya Pembida Hidayatullah undur diri dan sampai di episode berikutnya jangan lupa klik subscribe dan like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa.